Ya Bu, saya lihat ada beberapa hal yang cukup krusial ya, yang mana aturan-aturan regulasi yang baru ini kan kadang-kadang perubahan-perubahan semakin banyak gitu di Hmm. hitungan waktu bulan ya. Nah mungkin sampai sejauh mana Kepala BKPM SDM untuk menyikapi untuk di daerah sendiri atau Iya, Kabupaten Biak. terkait dengan regulasi yang menyangkut tenaga kontrak daerah atau istilah kita TEKON. Ya, jadi kemarin kan kita 2022 kita ada menerima surat dari Kemendagri bulan Juli rasanya. Bulan Juli bahwa dilakukan pendataan untuk TKD. Ya, TKD didata, yaitu TKD yang bisa masuk data itu adalah TKD yang sudah memiliki masa kerja 1 tahun, TMT-nya per 31 Desember 2021. Nah, itu masuk ke aplikasi data KBKM. Aplikasi data ini pun yang menginput adalah TKD itu sendiri, mulai dari SK awal, kemudian sampai dengan SPM-nya pun diinput di situ. Nah, untuk TKD kita kemarin hasil aplikasi data itu ada 1362. Sudah masuk data di BKN, kemudian sudah surat pertanggungjawaban mutlak Pak PJ juga sudah ditandatangani beliau. Alhamdulillah, karena memang beberapa waktu kemarin kita juga mendapat ada surat dari BKN pusat, ada masih beberapa kepala daerah yang belum menandatangani SPTM, ya, surat tanda tangan pertanggungjawaban mutlak oleh kepala daerah. Kita sudah. Nah, terkait dengan regulasi TKD, memang kemarin kita mendapat informasi bahwa TKD akan berakhir di November 2023 ini, ya, sesuai surat dari Menpan RB. Tetapi gejolak muncul di daerah, jadi hampir semua daerah menolak kebijakan tersebut karena memang daerah memang sangat kekurangan tenaga dan memang kenyataannya banyak dibantu oleh teman-teman tenaga kontrak daerah. Satu sisi kita memang butuh mereka, satu sisi mereka butuh kita, karena dari kita banyak keluarga yang dihidupin, itu ya. Menghindari pengangguran lah pada Ya, tidak ya? menghindari pengangguran. Jadi ada balance aja ya. Ada balance. Kita butuh tenaga mereka, mereka juga butuh itu. Salah satunya ya mengurangi pengangguran. Kemudian informasi yang saya dengar bahwa terkait dengan kebijakan November 2023 itu berubah lagi kembali, untuk kebijakan TKD diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Kembali kepada daerah Ya, gitu. kembali kepala daerah masing-masing, karena memang opsi yang ditawarkan oleh Pak Menteri kemarin kan ada 3 opsi. Pertama, semua diangkat, kemudian semua diberhentikan, kemudian diambil skala prioritas tapi melalui tes. Tapi ini tidak ketemu, sepertinya agak susah, karena memang prioritas dari pemerintah pusat itu adalah di pendidikan dan kesehatan. Nah, prioritasnya adalah kebutuhan dasar, yaitu ada di 2 itu. Nah, sedangkan di daerah yang untuk tenaga kontrak daerah ini tidak hanya dari tenaga kesehatan dan pendidikan saja, tapi hampir semua tenaga administrasi banyak, tenaga teknis lainnya juga banyak. Nah, terkait dengan TKD ini kita juga berharap ada lagi kebijakan dari pemerintah pusat, kemungkinan ada mengangkat TKD, ya, TKD dalam program P3K, dan insya Allah P3K tahun ini dibuka P3K, tapi memang skala prioritas mereka itu adalah tenaga kesehatan dan pendidikan. Maksud singkatan P3K itu apa Bu? Dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tadi, maksud dan tujuannya itu untuk merekrut TKD itu sendiri atau memang itu yang dinamakan TKD Bu? Maksudnya iya, munculnya P3K itu adalah rekrutmennya dari tenaga kerja yang ada di daerah, TKD, rekrutmen dari situ.
Jadi kalau P3K ini kan ada syarat masing-masing. Hmm. Kalau dari Dinas Pendidikan, Kemdikbud itu P3K memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Oh, ada masa Ya, minimalnya gitu. misalnya. Kalau di kesehatan, kalau tidak salah 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ya, 1 tahun. Jadi beda-beda. Nah, jadi itu fungsi P3K lah, merekrut teman-teman yang memang sudah bekerja di pemerintah. Oh, tapi kriteria untuk mereka mempunyai salah satu legal dari kesarjananya atau batasannya itu apa, Bu? Atau setara SMA atau S1 atau S2 atau bagaimana dengan batasan P3KT yang harus direkrut itu? Kalau batasan ASN, Batasan nah, kita bicara ASN, karena ASN itu ada PNS dan P3K. Ah, Kalau ASN selama ini minimal itu D3. D3 ya. Ah, Setara D3. S1 ya? D3, diploma 3. Oh, diploma Nah, 3. kalau setara 1 D4. Oh, D4 ya. Nah, selama ini D3 itu minimal. Nah, kondisi yang kita hadapi dengan tenaga kontrak daerah masih banyak di bawah D3, yaitu SMA. Itu kendala hampir semua daerah. Semua daerah Ya, hampir rata-rata semua kita daerah, gitu iya. ya, Bu. Banyak tenaga kontrak daerah itu berpendidikan SMA. Nah, ini yang memang bagaimana kebijakan pemerintah pusat terkait upaya daerah untuk merekrut TKD ini menjadi P3K. Kalau kita melihat per tahunnya ini ini sebagai pembanding ya. Apakah ini ada peningkatan atau stabil atau bagaimana kira-kira? Kalau kita kobar meningkat untuk penambahan dari tahun ke tahun ya. Untuk TKD untuk tahun kemarin kita 283. Sebelumnya itu di bawah itu, lupa berapa. Dan mudah-mudahan tahun ini juga akan bertambah. Itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah. Ya, Tapi kemampuan kalau untuk keuangan ini, daerah. Bu, kalau kita bicara ini kan ada pertambahannya. Untuk kapasitas dari penerimaan pegawai itu sendiri, khusus untuk di masing-masing SKPD, apakah tidak overdosis atau memang semakin tahun semakin berkurang? Apalagi ini kan perampingan nih, SKPD ini. Dengan semakin perampingan ini kan berkurang nih dinas-dinas ini. Nah, pengaruhnya bagaimana? Kalau formasi yang kita usulkan itu pertama diingatkan oleh pemerintah adalah memperhatikan jumlah pegawai yang pensiun. Oh, pembandingan di situ ya. Perhatikan jumlah pegawai yang pensiun itu pertama. Kedua memang dilihat kebutuhan daerah. Kita memang selama ini tidak pernah cukup kok pegawainya. Oh, serba kurang terus. Serba kurang di mana-mana aja, serba kurang. Baik itu di sektor pendidikan maupun kesehatan, apalagi dinas-dinas lainnya. Karena beberapa tahun, 2 tahun terakhir ya, untuk teknis lainnya kan tidak ada penerimaan. Nah, tapi kita upayakan untuk P3K ini ada teknis lainnya, mungkin dari kesejahteraan dan lain. Oke, kita bicara P3K, Bu. Tapi kan di sini dengan juga ada tenaga sukarela. Oh, TKS. Nah. Itu yang ada itu di rumah sakit. Oh, itu kayak apa, Bu? Topoksinya mereka itu. Kalau TKS itu kan tenaga kerja sukarela, itu kebijakan dari rumah sakit. Nah, biasanya TKS ini dia ada jangka waktunya juga. Biasanya TKS ini jangka waktu 1 tahun atau 6 bulan. Setelah 1 tahun 6 bulan baru dia masuk menjadi TKD. Oh, Itu kebijakan tahapannya ya, gitu tahapannya. ya. Jadi tahapan itu ada di rumah sakit dan di kesehatan. Setahu Bu. Tapi yang sedengar terakhir di kesehatan. Di kesehatan ya. Iya, jadi kalau dia TKS itu gajinya nggak jelas. Terus pembiayaannya untuk standar yang harus mereka dibayarkan mengacunya kemana? Kemampuan di rumah sakit. Kalau rumah berarti sakit belut dia itu sendiri ya? Dia belut sendiri. Oh, belut sendiri. Belut, ya belut kan kewenangan di mereka. Berapa mau 1 juta, mau 600. Itu kemampuan belutnya berapa sih? Berarti tergantung MOU juga kepada si pekerja sukarela ini ya, untuk secara pernyataannya gitu ya. Tapi kalau di dinas lain tidak ada gitu, kayak TKS gitu ya. Oke, Karena Bu. memang nggak ada anggarannya. Nggak ada anggarannya. Padahal memang mau banyak orang mau Iya, TKS tapi gitu ya. anggarannya. Anggaran terbatas Iya, ya. terbatas. Oke, nanti kita sambung. Demikian wawancara kami kepada Kepala BKP SDM Kota Waringin Barat terkait seputar dengan regulasi dari hal-hal yang menyangkut ASN di Kota Waringin Barat. Terima kasih.